Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sahatop Ramadan dengan NIM 2111757 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan apa sih teknososiopreneur itu untuk memenuhi tugas kelompok sosiopreneur dari dosen pengampu Ibu Mutiara Dewi. Teknososiopreneur adalah gabungan dari kata teknologi, sosial, dan entrepreneur. Dalam konsep tersebut, seorang individu atau kelompok individu menggabungkan kemampuan bisnis dan keahlian teknologi untuk menciptakan solusi teknologi yang dapat memberikan dampak sosial positif. Pada umumnya, tujuan dari teknososiopreneur adalah menciptakan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Contohnya, menciptakan teknologi ramah lingkungan, aplikasi yang membantu akses layanan keuangan, dan pengembangan teknologi yang dapat mengatasi kesejahteraan masyarakat. Entrepreneur, teknopreneur, sosiopreneur, dan teknososiopreneur memiliki beberapa perbedaan, yaitu entrepreneur sendiri adalah seorang yang memulai dan mengelola bisnis baru dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan teknopreneur adalah seorang entrepreneur yang fokus pada penggunaan teknologi. Sosiopreneur adalah seorang perusahaan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial melalui bisnisnya. Dan teknososiopreneur adalah gabungan dari ketiga jenis pengusaha yang disebutkan di atas tadi. Dapat kita lihat bahwa empat hal tersebut sangat berbeda daripada yang kita pikirkan. Teknososiopreneur memiliki peran dalam perubahan sosial dan lingkungannya, seperti katalisator. Perubahan sosial dan lingkungannya menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan, mempromosikan kesadaran sosial dan lingkungan, memperbaiki hubungan antara bisnis dan masyarakat, dan meningkatkan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Teknososiopreneur memiliki tantangan tersendiri, melainkan pemahaman yang cukup tentang masalah sosial, modal, dan sumber daya, yang cukup menyadari tentang bisnis yang dihadapinya, menemukan inovator yang tepat, mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah, dan menjaga keberlanjutan sosial. Teknososiopreneur ini tersendiri memiliki peluang melainkan pengembangan teknologi terbarukan, teknologi pertanian, pendidikan, dan kesehatan berbasis teknologi, teknologi membersihkan lingkungan, dan inovasi sosial. Dapat kita lihat bahwa perkembangan teknologi pada masa sekarang sangatlah berkembang pesat di mana-mana. Halangan dalam perkembangan teknologi sangat berkembang pesat sehingga masyarakat umum jika tidak memiliki sumber daya yang cukup tidak akan dapat beradaptasi dalam lingkungan perkembangan teknologi yang pesat saat ini. Saat ini banyak orang memulai bisnis mereka di usia muda. Ada dua faktor umum yang dihadapi pengusaha ketika membangun bisnis, yaitu faktor keberhasilan dan faktor kegagalan. Faktor kegagalan bisa disebabkan karena seorang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dan membangun bisnisnya. Oleh karena itu, perlu diperkenalkan atau ditawarkan kewirausahaan kepada mahasiswa agar terciptanya suatu usaha yang gagal. Setiap mahasiswa yang ingin terjun ke dunia bisnis harus memiliki arahan awal berupa perkenalan prinsipnya, dasar kewirausahaan untuk menjadi kewirausaha yang muda yang berhasil dalam dunia bisnis. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa mahasiswa harus mampu mengikuti prinsip-prinsip kewirausahaan. Prinsip bisnis tersendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kreativitas. Nah, kreativitas ini adalah kemampuan seseorang untuk mengembangkan ide dan memperoleh kemungkinan baru, menemukan peluang dan mencegahkan masalah. Kemudian prinsip yang kedua adalah inovasi. Inovasi tersendiri merupakan kemampuan menggunakan kreativitas untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang. Nah teman-teman, untuk menjadi pengusaha muda yang sukses, kita harus bisa melakukan terobosan baru, karena baru dan berbeda merupakan nilai tambahan yang bisa dijadikan peluang. Kemudian pengusaha juga harus berani mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan dengan menjadikan berbagai kemungkinan. Saat ini, mahasiswa setidaknya harus memiliki dua keterampilan memenuhi kriteria dunia usaha. Siswa juga diperbolehkan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dengan tercapainya hal tersebut di atas, maka akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran khususnya di Indonesia.
Sebagian mahasiswa yang ingin berbisnis harus memiliki kemampuan dan tekad yang tinggi. Jadi dalam berwirausaha mereka menjalani hidup ini dengan serius. Menjalani hidup ini dengan serius, kewirausahaan bukan hanya tentang tekad tetapi lebih dari itu. Karena keahlian dan keterampilan dan pengetahuan sangat penting dalam menjalankan bisnis. Maka dua hal ini harus seimbang. Cukup sekian video materi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.